Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Insyaallah nuwasil darsana al-an nadkhul ila bab uslub at-ta'ajjub. Fa ta'rif uslub at-ta'ajjub. Al-murad bi uslubit ta'ajjub huwa ta'bir kalami yadullu ala dahsyah wal istighrab an-syu'ur ad-dakhili lil insan indam fi'alihi hina yasta'zim amran nadiran aw sifah fi syai'in ma qad khufiya sababuhu aw khufiya sababuhu. Jadi yang dimaksud dengan uslub ta'ajjub itu adalah sebuah takbir, ungkapan di mana kita ketika merasa sesuatu yang jarang, yang aneh atau sifat yang nggak tahu kita sebabnya. Ya doa dahsyah, dahsyah itu sebenarnya udah jadi bahasa Indonesia, dahsyat, ya sesuatu yang dahsyat, istighrab yang aneh. Nah, itulah yang dinamakan uslub ta'ajjub, yaitu kita merasa takjub. Itu uslub ta'ajjub. Jadi dalam bahasa Arab ada uslub, ada metode bagaimana caranya kita mengungkapkan takjub kita terhadap sesuatu. Dan uslub ta'ajjub itu ada jenisnya, anwa uslub ta'ajjub itu ada jenisnya. Yang pertama itu namanya sama'i. Artinya uslub ta'ajjub ini, ungkapan untuk mengungkapkan ta'ajjub ini, itu dia sama'i. Sama'i itu artinya nggak bisa kita ubah-ubah. Dia nggak ada kaidah tertentunya. Sama'i, dia itu dari mendengar aja, pendengar dari kalam orang-orang Arab. Ya, contohnya subhanallah, masya Allah. Kan kita ketika ta'ajjub itu kan mengucapkan subhanallah, masya Allah. Nah ini sama'i namanya, artinya nggak ada kaidahnya, tidak ada kaidah ataupun semua fiil bisa dibuat seperti ini, tidak. Lillahi darruka min batol, begitu juga ini lillahi darruka, artinya lillahi darruka itu sama seperti subhanallah, masya Allah. Gitu. Lillahi darruka min batol, artinya masya Allah kamu begitu pahlawan, ya berani dan sebagainya. Nah, lillahi darruka. Jangan menerjemahkannya jangan salah, lillahi karena Allah, tidak. Lillahi darruka itu takjub, subhanallah, masya Allah, itulah arti lillahi darruka. Misalnya lillahi darruka min talibil ilm, masya Allah betapa bagusnya kamu sebagai seorang penuntut ilmu. Itu jenis yang pertama, yaitu sama'i. Nah, adapun jenis uslub ta'ajjub yang kedua itu namanya adalah kiasi. Nah, namanya kiasi berarti apa? Bisa dikiaskan ke fiil-fiil yang lain. Nah, untuk kiasi ini dia terbagi dua, sigohnya ada dua atau bentuknya ada dua. Yang pertama ma'af'alahu. Nah, bentuk yang pertama ma'af'alahu. Contoh ma'ahsana as-sidqa. Ya, ma'ahsana as-sidqa. Maka di sini ahsana ini ahsana inilah uslub ta'ajjub. As-sidqa ini sebagai maf'ulun bih. Jadi dia barisnya ya, ingat ya, ahsana bukan ahsanu. Kalau kita bilang ahsanu itu berarti ma-nya di sini tanda tanya. Bukan sebagai ta'ajjub. Jadi ma-nya di sini sebagai istifham. Kalau antum bilang ahsanu, maka di sini dia harus berbaris fathah, ahsana. Dan ini juga merupakan sebab kenapa dibuatnya buku Nahwu itu, ya, kenapa sebabnya dikarang buku Nahwu itu ini, ya, karena ada seorang anak ketika itu dia berbicara dengan ayahnya, dia bilang ma ajmalu as-sama. Kemudian orang tuanya menjawab, ayahnya menjawab kawakibuha, gitu ya. Artinya yang dipahami ayahnya itu karena dia bilang ma'ajmalu, apa yang paling bagus dari langit itu. Maka ayahnya mengatakan bintang-bintangnya. Maka anaknya mengatakan apa? Ana la as'al. Saya nggak bertanya. Lakin ini ata'ajab. Nah, dia bilang, aku nggak bertanya, sebenarnya aku
takjub terhadap keindahan langit. Maka disitulah ayahnya langsung merasa bahwa bahasa Arab ini perlu dipelajari lagi karena sudah rusak. Ma ahsanu. Itu menjadi pertanyaan. Kalau mau ta'ajub, ma ahsana. As-sidqa sebagai maf'ulun bih. Adapun sighah yang kedua yaitu dengan af'il bihi. Ya, contoh ahsin bisidqi. Nah, ini ahsin bi as-sidqi. Nah, kita mau ta'ajub terhadap apa? Tambahkan katanya. Betapa bagusnya kejujuran itu. Ma ahsana sidqa ahsin bisidqi, sama artinya. Betapa bagusnya kejujuran itu. Atau misalnya kita bilang betapa bagusnya penuntut ilmu itu, ma ajmala talibal ilmi, atau ajmil bi talibil ilmi, dan sebagainya. Nah, untuk menjadikan fi'il itu uslub ta'ajub, dia ada syaratnya, ada syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya sama seperti kita ingin membuat isim tafdil, ya, tidak ada perbedaan. Jadi syaratnya itu ada 7. Ya, ada 7 sama seperti syarat kita ingin membuat isim tafdil. Yang pertama itu dia fi'ilnya harus sulasi. Ya, itu harus 3 huruf. Adapun kalau yang lebih dari 3 huruf nggak bisa langsung kita buat dengan wazan ma'af'ala atau af'il bi. Nah, yang kedua syaratnya dia harus mutasorrif. Fi'ilnya itu harus mutasorrif. Kita udah jelaskan di bab isim tafdil. Nah, nggak bisa kalau fi'il yang jamid atau ghairu mutasorrif, asa, laisa, tidak bisa. Begitu pula fi'ilnya harus tam. Nggak bisa fi'il nakis, kana wa akhwatuha tidak bisa dibuat ke dalam bentuk uslub ta'ajub dengan timbangan atau sighah ma'af'ala atau af'il bi. Yang keempat fi'ilnya harus musbat, nggak bisa dari manfi. Langsung kita buat ma'af'ala atau af'il bi. Yang kelima dia harus mabni lil ma'lum, tidak boleh mabni lil majhul. Misalnya tadi jamula, nggak boleh jumila wa ghairu dzalik. Yang keenam dia mesti qabil lil mufadhalah, artinya bisa dijadikan isim tafdil dia. Maka bisa dibuat ke uslub ta'ajub. Yang ketujuh, dia bukan merupakan bagian dari wasfun. Wasfun kita jelaskan, ya, wasfun. Yang mana wasfunnya itu timbangannya af'al fa'la. Seperti ahmar, hamro, aswad, sauda. Pokoknya dia bukan sebuah wasfun yang menunjukkan warna ataupun timbangan af'al fa'la, yaitu af'al untuk muzakkar, muannasnya sauda, maka tidak bisa dijadikan ke uslub ta'ajub. Nah, inilah syarat-syarat fi'il yang bisa dibuat ke uslub ta'ajub, ada 7, dan ini sama persis seperti syarat-syarat isim tafdil. Nah, jika ada fi'il yang memenuhi syarat yang 7 tadi, maka bisa langsung kita buat ke wazan ma'af'al atau af'il bi. Contoh jamula, boleh langsung ma ajmala. Nah, langsung wazan ma ajmala Muhammadan. Au ajmil bi Muhammadin. Langsung dia kita buat wazannya dengan wazan ma'af'ala atau af'il bi. Nah, bagaimana kalau fi'il-fi'il itu tadi tidak memenuhi syarat-syarat yang 7? Ya, bisa kita buat sama seperti isim tafdil. Ada yang nggak memenuhi syarat, bisa dibuat ke isim tafdil. Begitu pula dengan ta'ajub, bisa dibuat. Dan caranya sama. Kita cari fi'il yang memenuhi syarat-syarat yang 7 tadi. Seperti kasurah, kasuro, hasuna. Barulah kita buat fi'il-fi'il yang ini tadi, yang memenuhi syarat ke uslub ta'ajub, ma'af'ala atau af'il bi. Kemudian kita buat kemudian setelah ini tadi ma'af'al atau af'il bi tadi, kita tambahkan masdar fi'il yang enggak memenuhi syarat tadi. Nah, kita tambahkan masdarnya. Jadi kita rubah fi'il yang tadi ke dalam bentuk masdar. Dan dia mansub, masdarnya tadi harus mansub kalau setelah wazan ma'af'ala. Kalau wazannya ma'af'ala, maka masdarnya mansub karena dia sebagai maf'ulun bih. Adapun kalau kita memakai wazan atau sighah af'il bi, maka masdarnya tadi majrur. Majrur dengan ba ini tadi sebagai fa'il. Contoh ma ahsana itqona.
Itqon ini kan dari fiil atqona. Atqona itu kan lebih dari 3 huruf, bukan sulasi dia. Maka kita cari fiil yang memenuhi syarat, yaitu hasuna. Kita buat dia ke wazan ta'ajub ma'ahsana. Kemudian kita rubah fiil atqona tadi ke masdarnya itqon, mansub dia. Kenapa dia mansub? Karena dia setelah wazan ma'af'ala. Ma'ahsana itqona al-muwazzab amalahu. Kalau wazannya ahsin bi, maka dia masdarnya majrur, ahsin bi itqoni. Ya, bi itqoni. Gitu dengan sawad, ini kan aswad sauda tadi. Kita tambahi asyadda. Ma asyadda sawadaz zalam au asydid bi sawadi al-zalam. Begitu juga dengan fiil-fiil ataupun kalimat-kalimat lain yang enggak memenuhi syarat, kita datangkan dulu fiil yang memenuhi syarat dulu sebelum fiil itu tadi, kemudian fiil yang enggak memenuhi syarat kita rubah ke masdarnya. Mansub dia kalau pakai wazan ma'af'ala, kemudian dia majrur kalau pakai wazan ahsin atau af'il bi. Namun ada yang nggak bisa sama sekali dibuat ke uslub ta'ajub. Ya, fala yusag uslub ta'ajub min fi'il jamid. Nah, jadi fi'il jamid itu maksudnya adalah fi'il yang nggak mutasorrib. Artinya nggak ada mudhari'nya, nggak ada amarnya, masdarnya dan sebagainya, seperti laisa. Itu sama sekali nggak bisa dibuat ke uslub ta'ajub meskipun kita tambahkan sebelumnya fi'il yang memenuhi syarat, tidak bisa juga. Ya, karena laisa kan nggak ada masdarnya, nggak bisa dia ghairu mutasorrib, maka nggak bisa sama sekali. Begitu pula fi'il yang layak bal al-mufadhalah, artinya nggak bisa dibuat ke isim tafdil, seperti mata. Kan nggak mungkin betapa bagusnya matinya fulan gitu kan, atau kita bilang betapa seperti ini kematiannya, tidak bisa ta'ajub untuk atau misalnya ma'amwat, ya bukan betapa bagusnya. Kalau betapa bagus mungkin, tapi kita bilang misalnya ma'amwata Muhammadan gitu, ma'amwata Muhammadan, nggak mungkin kita bilang ma'amwata Muhammadan, betapa matinya Muhammad, kan tidak mungkin, tidak bisa. Maka sama sekali tidak bisa dibuat ke uslub ta'ajub untuk yang dua ini, yaitu fi'il jamid dan yang tidak menerima mufadhalah. Ya, mungkin ini saja ya pelajaran kita pada kesempatan kali ini, semoga bisa dipahami, dan jika ada yang kurang paham silahkan ditanyakan, insyaallah akan kita jelaskan. Syukran ala husni ihtimamikum wa jazakumullah khairan, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.